Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya IN Aulia Nurunisa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung pada pokok bahasan kerucut. Poin pembahasan kerucut, yang pertama kita akan mengenal bangun kerucut. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur bangun kerucut, jaring-jaring bangun kerucut, luas permukaan bangun kerucut, volume bangun kerucut, contoh soal bangun kerucut, dan yang terakhir, saya menyediakan soal yang dapat kalian coba dan untuk latihan kalian dalam memahami lebih lanjut mengenai bangun ruang kerucut. Langsung saja, kita akan mengenal bangun kerucut. Kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh suatu bidang kerucut dan suatu bidang datar. Kerucut memiliki bidang alas berbentuk lingkaran. Selanjutnya kita akan mengenal lebih lanjut unsur-unsur bangun kerucut. Yang pertama adalah selimut kerucut. Sisi yang mengelilingi bidang alas kerucut itu dinamakan selimut kerucut. Jadi, bidang keseluruhan ini yang mengelilingi alas kerucut dinamakan dengan selimut kerucut. Yang kedua adalah sisi alas kerucut. Sisi alas kerucut berbentuk lingkaran pada bagian bawah kerucut. Selanjutnya adalah tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran yaitu pada ruas garis BC pada bidang alas kerucut. Selanjutnya adalah pusat lingkaran. Pusat lingkaran yaitu pada titik O adalah pusat lingkaran pada bidang alas kerucut. Selanjutnya ada jari-jari alas kerucut. Pada bidang alasnya yang berbentuk lingkaran itu yaitu pada garis AO, garis OB, dan jika kita menarik garis ke OC itu juga merupakan jari-jari alas kerucut. Selanjutnya adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut itu ada pada ruas garis TO. Nah, di sini juga ada pertanyaan untuk kalian. Dapatkah kalian mengetahui yang mana merupakan diameter kerucut dan garis pelukis pada kerucut? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaring-jaring bangun kerucut. Ketika kita memotong salah satu garis, ruas garisnya pada garis pelukis kerucut, itu akan, dan kita buka, itu akan menghasilkan jaring-jaring bangun kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut ini terdapat dua bidang. Yang pertama adalah bidang alasnya yang berbentuk lingkaran, dan satu lagi adalah bidang selimutnya. Nah, ini kita akan mencari luas permukaan bangun kerucut. Nah, di sini kita bisa lihat jaring-jaring kerucut itu terdapat dua bidang. Yang pertama adalah bidang lingkaran yang menjadi alas kerucut, yang kedua adalah bidang selimut kerucutnya. Cara untuk menentukan luas permukaan kerucut dengan cara kita menambahkan luas selimut, kita tambahkan dengan luas alas. Nah, luas selimutnya itu adalah PRS, ditambah luas alasnya yang berbentuk lingkaran, yaitu PR kuadrat. Pada rumus ini kita bisa sederhanakan menjadi PR kita kalikan dengan S ditambah dengan R. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui dari mana kita bisa menemukan bahwa luas selimut itu adalah PRS, nah, luas selimut ini kita akan menggunakan bantuan lingkaran. Ini kan kalau jika kita masukkan pada lingkaran, pada gambar kedua ini seperti juring lingkaran. Jadi kita akan menentukan luas juringnya, dan itu sama seperti luas selimut. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini terdapat lingkaran dengan juringnya TB1B2. Jadi kita akan mencari luas juring TB1B2
dengan per luas lingkaran dengan pusat T, sama dengan panjang busur B1, B2, kita bagi dengan keliling lingkaran dengan pusat T. Luas juring T, B1, B2 yang akan kita cari dengan luas lingkaran. Luas lingkaran yang kita tahu adalah pi R kuadrat, karena jari-jarinya itu merupakan garis pelukisnya dari selimut kerucut, maka kita menggunakan pi S kuadrat. Sama dengan panjang busurnya adalah 2πr, dibagi dengan keliling lingkarannya dengan jari-jarinya diganti dengan disimbolkan dengan S, yaitu 2πs. Sehingga luas juring T, B1, B2 itu sama dengan 2πr per 2πs kita kali dengan ps kuadrat. Di sini kita bisa menyederhanakan 2pi pada atas dan bawahnya menjadi luas juring T, B1, B2 sama dengan R per S dikali ps pangkat 2. Di sini kita juga bisa menyederhanakan S-nya menjadi PRS. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa luas juring T, B1, B2 itu sama dengan PRS. Luas juring T, B1, B2 itu sama dengan luas selimut kerucut. Maka dari itu bisa kita ketahui bahwa luas selimut kerucutnya adalah PRS. Sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa cara mencari luas permukaan bangun kerucut dengan menggunakan rumus PR dikali S tambah R. Selanjutnya kita akan mencari volume kerucut. Nah, di sini untuk mencari volume kerucut kita akan meminta bantuan dari bangun limas. Kenapa bangun limas? Karena coba kita lihat bentuknya itu hampir sama. Yang membedakan adalah bentuk dari alasnya. Jadi, limas yang alasnya berbentuk lingkaran itu disebut dengan kerucut. Sehingga, cara untuk menentukan volume kerucut itu sama dengan volume limas. Bisa kita ingat bahwa volume kerucut itu adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi, sehingga itu juga berlaku pada volume kerucut. Yaitu, kita bisa kalikan dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dengan luas alasnya itu adalah luas lingkaran, sehingga 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. Maka, untuk menentukan volume bangun kerucut, kita mengalihkan 1/3, kita kali dengan pi, kita kali dengan R kuadrat, kita kalikan dengan T. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal bangun kerucut. Terdapat soal, sebuah kerucut memiliki alas dengan diameter 14 cm. Kerucut tersebut memiliki garis pelukis sepanjang 25 cm. Tentukanlah volume kerucut tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa diameter alas kerucut yaitu 14 cm. Sehingga bisa kita ketahui jari-jarinya dengan jari-jari sama dengan setengah diameter. Jadi, jari-jarinya adalah 7 cm. Di sini juga kita ketahui bahwa garis pelukis kerucut itu adalah 25 cm. Nah, yang ditanyakan pada soal itu adalah volume kerucut. Untuk menentukan volume kerucut, kita harus mengetahui luas alas dan tinggi kerucut. Nah, di sini adalah contoh dari simulasi gambarnya. Di sini terdapat garis pelukisnya 25 cm dan jari-jarinya adalah 7 cm. Yang pertama kita akan mencari luas alas kerucut. Luas alas kerucut sama dengan luas lingkaran. Kita menggunakan rumus pi R pangkat 2. Sehingga 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm sama dengan 154 cm persegi. Saya telah mencari tinggi kerucut dan mendapatkan 24 cm. Nah, di sini juga pertanyaan besar untuk kalian yang harus kalian jawab dan pecahkan sendiri. Jadi, dapatkah kamu menemukan bagaimana cara mencari tinggi kerucut sehingga menemukan 24 cm? Terdapat clue yang bisa kalian gunakan, yaitu menggunakan teorema Pythagoras.
Nah, untuk luas alas dan tinggi kerucutnya sudah kita temukan, maka selanjutnya kita akan menemukan volume kerucut dengan cara menggunakan rumus 1/3 kita kali luas alas, kita kali tinggi, yaitu 1/3 kita kali 154 cm², kita kali 24 cm. Sehingga didapatkan volume kerucutnya yaitu 1232 cm3. Pembahasan terakhir adalah soal. Nah, di sini kalian bisa latihan dan mencoba untuk lebih memahami mengenai bangun ruang kerucut. Terdapat soal, sebuah kerucut memiliki volume 616 cm3. Jika kerucut tersebut memiliki jari-jari alas 7 cm, tentukanlah tinggi kerucut tersebut. Karena di dalam soal telah menunjukkan volume, berarti secara tidak langsung kalian akan menggunakan rumus volume kerucut. Jadi, sampai di sini pembahasan kita. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.